Saya Dina Carol dengan intuisi yang menembus batas, melihat semua yang tersembunyi, tabu dan mungkin jarang dibicarakan. Karena tiada yang tak dapat dilihat dari langit, lantai 38. Hai, dengan saya Dina Carol dari lantai 38. Kita akan membahas sesuatu yang berbeda, karena gak ada yang gak bisa dilihat dari langit lantai 38. Apalagi saya dibantu dengan orang ini yang ada di samping saya. Ada Mas Yus. Hai Mas Yus. Selamat malam Mbak Dina Carol. Mas Yus ini adalah seorang indigo. Saya udah pakai kostum hitam-hitam. Maksudnya biar kelihatan serem, tapi kok malah imut tuh kayak gini. Malah cute Korea gitu. Iya. Mas Yus, kamu banyak sekali diperbincangkan oleh orang-orang. Oh masa? Iya, bahkan sebelum kedatanganmu ke sini udah pada deg-degan. Mungkin karena bikin penasaran sih. Iya. Orang indigo itu kan identiknya sama hal-hal yang tak kasat mata, Iya. sama paranormal, sama dukun kayak gitu, dan itu yang kadang-kadang bikin orang penasaran Iya. kayak gitu itu. Padahal sebenarnya kalau yang namanya indigo itu beda sama dukun, beda sama paranormal. Jadi nggak bisa Kayak melet gitu. dong. Melet bisa, kan julurin lidah melet itu. Iya bener kan? Kayak gitu. Oke. Oke, karena sebenarnya kalau yang namanya indigo itu bakat sih, kayak gitu, bakat. Sejak kapan you know that you have that? Ada Oke. gitu. Jadi sebenarnya kalau bakat ini memang dari kecil ya, kayak gitu. Sadarnya itu baru sekitar umur 6 tahun, kayak gitu. Oke, udah lama ya sadarnya ya. Karena umur 6 tahun itu udah bisa kemudian bedakan bentuk-bentuk yang orang lain ternyata nggak bisa lihat. Karena sebelumnya kita nggak bisa bedain, oh ini kayaknya sama aja kayak gitu. Mungkin kamu pikir semua orang juga bisa lihat Iya, itu kayak gitu. Tapi ternyata ketika di umur 6 tahun itu ternyata orang-orang mungkin beberapa malah nggak bisa lihat apa yang saya lihat, kayak gitu. Dan kemudian menderita nggak sih begitu? ya kalau misal bisa dibilang ya awal-awal tentu saja menderita ya, karena bayangkan saja umur 6 tahun kayak gitu, ini suasana sore-sore kayak gitu, suasana maghrib gitu, azannya udah bunyi, itu saya jalan lewat kayak jalan gitu, kemudian mau masuk ke komplek lah ceritanya kayak gitu. Nah di sebelah kiri jalan menuju komplek itu ada sebuah sekolah, itu udah lama nggak kepake. Oke. Gitu. Dan di sebelah sekolah itu ada taman bermain kayak gitu. Suasananya udah mulai nggak asik nih ya. Oke, terus Ada taman bermain dan sekolah itu bisa dibayangkan nggak lama nggak kepake, dan di dekat taman bermain yang sudah tidak terpakai itu ada rumpun bangunan. Kayak gitu. Dan ternyata entah kenapa ketika saya waktu itu jalan digandeng sama ibu kayak gitu, saya tiba-tiba melihat ke arah ayunan yang ada di taman bermain itu, di bekas sekolah itu gerak-gerak sendiri. Bayangkan dia bunyi itu, tapi nggak ada yang main di situ. Terus lama-lama ketika saya perhatiin itu bentuk kayak siluet. Duduk di ayunan itu, bentuknya kayak cewek, rambut panjang, lagi gendong bayi. Kayak gitu. Dan saya nggak hanya sekedar denger, saya nggak hanya sekedar lihat, tapi saya denger suara dari dia. Dia nyanyi senandung lagu Nina Bobo. Iya, kayak gitu. Sambil main ayunan sambil gendong bayinya. Kayak gitu. Ibu kamu nggak tahu tuh? Ibu nggak bisa lihat, cuma saya yang lihat. Terus bilang Karena saya jalannya makin lama makin lambat gara-gara saya merhatiin ayunan itu, tangan saya disentak sama ibu. Ayo jalan yang cepet, dia bilang kayak gitu. Karena mungkin udah harus buru-buru ya kayak gitu. Nah ternyata pada saat saya disentak itu saya kaget, saya sempat merhatiin ibu saya sebentar,
Pas saya lihat lagi ayunannya udah nggak ada. Kayak gitu. Dan dari situlah awalnya kemudian saya bisa lihat banyak sekali penampakan yang bermacam-macam, entah itu pocong, genderuwo, orang bilang ada sosok wewe dan lain sebagainya. Itu benar ada ya? Kayak gitu. Ya, itu sekedar hanya penamaan, tapi kalau bentuk-bentuknya ada memang ada ya. Gitu. Mana kita ini ngobrol udah lagi deket-deket grup nih ya, harusnya sesinya ini tadi siang aja gitu. Ini kenapa pas maghrib nih? Oke, gitu. Nah, kemudian setelah itu orang tua tahu kalau Mas Yus tuh indigo gitu. Saya bilang sama mereka, saya lihat ini, saya lihat itu, saya lihat seperti ini, seperti itu, tapi mereka deny. Mereka cenderung itu cuma kamu salah lihat lah, kamu itu penakut lah, kamu itu halu lah dan sebagainya. Bahkan sampai saya dibawa ke psikiater waktu itu. Dan hampir divonis skizofrenia. Wow, hampir divonis skizofrenia. Dari lantai 38 ini kita nanti akan mengulas ada apa di sini. Dan ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen juga yang banyak banget, sebagian akan ditanyain. Jadi cerita singkatnya itu tadi sampai divonis skizofrenia gitu ya, karena halu banget gitu. Akhirnya gimana? Long story short, parents akhirnya ketika saya dibawa skizofrenia, tapi akhirnya vonis itu dibatalkan ternyata. Karena pada waktu dokternya ikut nanya-nanya pada juga. hari itu saya mau divonis, saya dengan rasa putus asa, dengan rasa sedih, saya minta sama dokter 2 lilin pada waktu itu. Kemudian ternyata dokter itu punya lilin itu diberikan ke saya 2. Kemudian lilin itu saya nyalakan, saya taruh sebelah kiri, saya taruh sebelah kanan, jaraknya agak saya jauhin, dan kemudian saya ambil kertas saya bagi 2. Ya, kertas yang pertama saya tulis ya, kertas yang kedua saya tulis tidak. Yang kertas saya tulis ya, saya taruh sebelah kiri, yang kertas tidak, saya taruh sebelah kanan di bawah lilin masing-masing. Setelah itu saya tanya sama dokter, kalau saya bisa buktikan saya tidak gila, vonis bisa dibatalkan atau tidak? Itu. Akhirnya dokternya oke, silakan. Akhirnya saya habis itu saya ngomong sama yang ada di ruangan itu, tolong tunjukkan sama saya lewat lilin ini, apakah kalian memang ada di sini. Itu. Dan ternyata pada saat itu juga lilin yang di sebelah kanan apinya diam, tapi ternyata lilin yang di sebelah kiri apinya bergerak kencang di situ. Yang tulisannya ya. Ya, yang tulisannya ya. Oh my god. Langsung saya ajukan pertanyaan kedua. Tolong katakan apakah memang benar saya gila. Tiba-tiba api di sebelah kiri, di lilin sebelah kiri tiba-tiba diam. Api yang ada di sebelah kanan tiba-tiba bergerak kencang. Tulisan tidak. Habis itu saya tanya ke dokter, silahkan kalau mau tanya yes no question. Pertanyaan ya tidak, silahkan tanyakan. Dokter pada waktu itu bertanya, apakah jumlah kalian di sini banyak? Ternyata saat itu juga lilin di sebelah kanan diam dan lilin yang di sebelah kiri bergerak kencang. Ya. Oh my god. Dan saat itu juga, hari itu juga vonisnya dibatalkan. Saya hanya divonis ADHD, bukan skizofrenia. Menarik banget itu. Terus berarti Mas Yus bisa lihat gitu ya, bisa lihat ada apa di sini segala macam. Tar dulu. Terus kalau melihat orang gitu, saya misalnya gitu, itu bisa ngelihat apanya? Misalnya apakah kayak ada yang jagain kah atau ada apa, itu bisa ditanyain kayak gitu ya? Bisa seperti itu. Biasanya saya paling butuh nama sama tanggal lahir, karena masing-masing orang itu ketika dia dilahirkan dan diberikan nama itu ada semacam catatan yang kerekam, dan itu kemudian bisa diakses, kemudian itu bisa digali. Nah, yang dilihat itu maksudnya apa? Yang bisa digali itu apa? Cinta kah? Masa depan kah? Sebenarnya kebandelan kah? Sebenarnya segala hal yang tadi ditanyakan itu basisnya satu, basisnya adalah energi.
Orang-orang indigo itu orang-orang yang peka sama energi, Iya. orang-orang yang sensitif sama energi. Oke. Dan mereka bisa membaca itu, kemudian diterjemahkan dengan berbagai macam, misalnya entah itu percintaan, entah itu karir, entah itu keberuntungan, rezeki dan lain sebagainya, Itu jodoh. bisa ditanyain. Betul, kayak Oh, gitu. oke. Itu bisa Saya dibaca. jangan dibacain dulu ya di sini ya, ntar takut aibnya. Oke. Nah, sekarang gini, tadi kan sebelum ini kita ada shoot episode lain gitu. Mhm. Terus tadi saya lihat Mas Yus di situ ada gambar-gambar gitu. Nah, itu apa Mas? Oke. Ini di lantai 38 ini ada apa? Oke, sebenarnya di lantai 38 ini tadi saya sempat ada nangkep sosok seperti ini ya. Jadi ini sosok perempuan seperti ini ya. Oke. Sosok perempuan ini Kelihatan nggak nih? nggak serem kok kayak gitu, nggak serem. Cuma memang mukanya cantik. agak pucat memang mukanya. Mukanya pucat. Ini terus- ada di sini. Oke, sebenarnya ini saat ini ada di sini lagi di belakang kru kayak gitu. Oke. Jadi dia Jangan pindah dong. Langsung pada minggir. Jadi memang ada beberapa kru laki-laki di sini dan memang dia Iya. sangat suka sama cowok kayak gitu. Ya, dia suka sama cowok. Nah, ini ada 4 nih cowoknya. Yang mana nih? Cantik loh, dia cuma pucet doang. Memang kalau Seriously? misalnya dilihat dari latar belakangnya tadi saya Iya. sempat kontak batin sama dia. Iya. Dia memang karena memang di daerah sini adalah daerah seputar kayak pusat perbelanjaan atau mall kayak gitu. Mm-mm. Jadi masa lalunya, kisah masa lalunya dia itu diputusin sama seorang laki-laki, lalu Iya. dia bunuh diri kayak gitu. Dan karena dia diputusin di salah satu mall yang ada di daerah sini, kemudian dia menghuni daerah sekitar sini. Serius, lo kan sempat ada ceritanya itu yang bunuh diri di salah satu mall di Senayan. Oke, kayak gitu. Kok dia mainnya ke sini sih? Ya karena memang lokasinya gitu. dekat ya kayak Kamu gitu. pernah dengar nggak? Ada ceritanya dulu beneran. Ya. Ada yang bunuh diri di cewek di salah satu Sama-sama mall. sih pada waktu itu sama-sama. Cuma memang Oke, karena ini terus? melalui komunikasi langsung ya. Karena saya Oh my memang God. lihat dan saya coba Oke. komunikasi langsung sama dia. Sebenarnya kalau untuk seperti ini ya kita bisa kok, orang biasa pun, orang indigo, bukan orang indigo pun itu bisa komunikasi sama dia. Oke. Atau mungkin kita bisa coba tes kayak gitu. Ini saya punya media namanya pendulum seperti ini. Iya. Kayak Oh, gitu. tahu nih suka ya. di film-film nih ada Kita ini. bisa cek sama dia. Hmm. Kita coba kita tanya sama dia, kamu laki-laki atau perempuan, ya kayak gitu. Kalau misalnya ya, tolong gerakkan ke kanan. Kalau misalnya tidak, goyangkan ke kiri. Oke. Ya, kanan ya. Mulai getar nih. Kanan. Seperti ini. Jadi dia bergerak ke Sana kanan. dia, ke kanan. Bergerak ke kanan. Oke, kamu mati normal atau mati tidak normal? Ke kanan, ke kiri. Balik dia ke sebelah sini. Berarti kamu mati tidak normal. Oke. Apa benar kamu mati bunuh diri? Bergerak ke kanan. Kita bisa komunikasi sama dia. Seperti itu. Oke, kita coba tarik napas dulu karena hawanya mulai sesak di sini. Iya, aduh. Oke, kita rilekskan dulu seperti ini karena memang seperti ini bisa dilakukan kayak gitu dengan media apapun, entah itu media lilin, media cermin, atau dengan media pendulum seperti ini. Kita bisa buktikan bahwa ada interaksi, ada reaksi antara makhluk tak kasat mata Dia dengan keganggu manusia. nggak nih? Sebenarnya mengganggu itu relatif sih, kayak gitu. Dia hanya mencoba memenuhi keinginan dia untuk mendapatkan cinta, kayak gitu. Itu kenapa dia suka sama cowok, kayak gitu. Itu kenapa dia mendekati beberapa kru di sini yang laki-laki. Oh Kayak gitu. Ya. Kayak dia kali ya. Mungkin kayak gitu. Ntar pulang bareng. Oke, kayak gitu. Kurang lebih sih Oke. seperti itu sih, ya. Wow. Gitu. Dan ini live ya. Ya, ini tidak ada tipuan kamera gitu. Oke. Saya ada, oh ya nih,
Saya tuh sebetulnya suka koleksi mainan, Mas. Oke. Seneng aja mainan macem-macem gitu ya, figurin kayak gitu, juga ada Wonder Woman, ada apa segala macam. Kemarin tuh saya ke toko mainan, saya tuh nemu ini, Valak. Iya. Oke. Gak tahu, saya seneng aja gitu, karena ini katanya juga limited edition dan jarang banget yang jual gitu. Menarik. Tapi terus tadi itu tim juga, aduh jangan ditaruh di kantor, jangan ditaruh di rumah, jangan ditaruh, nggak boleh ditaruh di mana-mana, di lantai 38 nggak boleh, katanya serem. Padahal ini tolong liatin deh, ini ada apa-apanya nggak sih di dalamnya nih? Oke, yang namanya figur, yang namanya suatu bentuk wujud itu awalnya sebenarnya kosong. Awalnya memang sebenarnya kosong. Tapi jangan lupa bahwa di sekitar kita itu ada energi, ada yang tak kasat mata yang berusaha untuk mendapatkan wujud, yang berusaha untuk mendapatkan bentuknya kayak gitu. Dan ketika dia melihat ada kecocokan, entah itu selera, karakter, sifat dan lain sebagainya, maka dia akan tertarik menuju muka gue kesini. sama nih, terus dia masuk ke sini. Iya, seperti itu. Oh gitu. Kemudian dia akan mengisi di tempat-tempat baru masuk ke dalamnya gitu. Ditambah lagi, jika memang ternyata figur ini menimbulkan reaksi perasaan-perasaan tertentu di dalam pikiran-pikiran orang. Misalnya berpikir bahwa oh ini serem, oh ini rasanya menakutkan, oh ini rasanya bikin tidak nyaman, bikin tidak enak dan sebagainya. Akhirnya itu semakin memperkuat, mengundang yang jadi ada di sini. masuk, Iya, dan akhirnya benar-benar masuk ke sini kayak gitu. Manifestasi dari apa yang dipikirkan oleh orang, dipikirkan oleh manusia, itu akan mempengaruhi energi. Jadi ini sekarang masih kosong nih? Ini masih kosong sekarang? Belum tentu. Baru dibikin kemarin nih? Belum tentu juga. Karena kalau yang saya lihat, ya silahkan ya kalau ada yang mau beli ya, ini limited edition. Cuma ini buatan Jepang, cuma ada satu di Indonesia, ya langsung deh ya. Tapi yang mengisi bukan falak. Walaupun ini patung falak, tapi yang mengisi bukan falak. Kayak gitu, karena bentuk falak sendiri wujudnya memang kalau orang bilang dia itu demon, tapi bentuknya nggak seperti ini. Falak itu bentuknya Mas, ini mendingan gue keep apa gue jual aja nih jadinya? Ini caranya, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ini bisa kemudian diganti atau kemudian bisa diubah menjadi sesuatu yang positif. Oke, gitu. Gimana? Caranya adalah coba undang hal-hal yang sifatnya positif untuk masuk ke sini kayak gitu. Hilangkan pikiran-pikiran bahwa ini itu mengundang sesuatu yang jelek, mengundang sesuatu yang buruk. Anggap ini hanya mainan, anggap ini hanya hiasan, anggap ini hanya benda yang menambah estetika ruangan. Itu nanti akan mengubah vibrasi energinya. Oke, saya demen banget sama yang namanya Cha Eun-woo tuh di drama Korea tuh. Oke. Nah, nanti masuk sini aja nggak apa-apa deh, gue ajakin. Boleh kayak gitu. Cha Eun-woo masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini gitu. Oke, ngerti. Jadi sebetulnya itu juga dari pikiran, dari yang kayak gitu-gitu itu bisa mengundang gitu ya. Betul. Seperti itu dia. Nah nih Mas, saya kan kemarin ada polling ya untuk nanya dari para netizen. Ya ampun, saya baru pasang sebentar, yang nanya langsung banyak banget, berebet. Pada penasaran, pasti pada penasaran kayak gitu. Oke, ini saya bacain tapi you stay. Tapi ya silakan ya kalau ada yang mau beli. Nggak apa-apa ya, boleh. Limited edition loh, jarang-jarang nih, falak nih, asli. Oke, saya bacain beberapa aja lah ya, ini banyak banget soalnya. Mas, apa bisa lihat alam bawah sadar kita, sesuatu yang kita sendiri nggak ngerasain? Ya ini gimana caranya nih, katanya saya pacaran sama orang tapi bukan nggak ngapa-ngapain, cuman dia kira-kira cinta nggak ya masa ya lah. Udah yang pertama aja tadi tuh jawab tuh. Oke, yang pertama mengenai alam bawah sadar sendiri. Alam bawah sadar sendiri sebenarnya bukan ranah supranatural, bukan ranah metafisik, tapi itu sebenarnya adalah ranah psikologi, ya. Dan itu sebenarnya itu sebenarnya bisa diketahui lewat
tanya jawab Ya. atau kemudian lewat wawancara, interview dan sebagainya. Tapi kalau sebagai indigo itu bisa terbaca dengan vibrasi atau energi, kayak gitu. Seorang indigo karena dia peka sama vibrasi, dia peka sama energi, dia bisa kemudian melihat, oh orang ini bawah sadarnya sebenarnya jatuh cinta tapi tidak mengakui. Itu kalau dalam psikologi namanya gejala erotomania, kayak gitu. Oh orang ini sebenarnya secara, kalau misalnya saya dekat dia, kenapa kok rasanya panas ya, kenapa kok rasanya pengen marah ya, oh ternyata dia punya kecenderungan pikiran bawah sadarnya sebagai bipolar misalnya, kayak gitu. Itu sebenarnya bisa kalau kayak gitu. Kalau dari psikologi itu mungkin alam dari dia mulai dari alfa, kemudian dia ke beta, ke gamma, gitu. itu bagaimana dia cara mengulik pada pertengahan bawah sadar itu baru ditanya-tanyain gitu kan. Itu juga bisa misalnya dengan hipnotis, gitu. Itu kemudian bisa digali. Tapi kalau dari segi indigo biasanya melihat itu lewat vibrasi energinya. Vibrasi energi itu apakah juga berupa aura? Karena aura kan juga merupakan vibrasi dari badan kita. Ya, artinya karena di dalam tubuh kita itu ada semacam kayak kumpulan-kumpulan energi, misalnya di lambung, orang bilang solar plexus, atau kemudian cakra kayak gitu. Itu kemudian membentuk medan elektromagnetik di sekitar tubuh kita. Bagi orang yang peka, secara penglihatan itu akan berupa warna. Ya, nah makanya kalau itu kan ada tuh yang dilihat tuh misalnya kalau dia auranya tuh bisa keemasan. Betul, kayak gitu. Dan aura itu sebenarnya berubah tergantung pada kondisi orang pada saat itu. Misalnya pada saat itu dia takut, maka auranya akan kayak semu-semu kecoklatan, kayak gitu. Kalau cemburu tuh kuning ya katanya. Cemburu itu sebenarnya lebih kayak oranye, tapi oranye tua, karena itu kayak emosi yang memuncak kayak gitu. Gitu. Kalau lagi itu tuh kalau lagi warning gitu. Aduh, itu kayak apa ya? Kayak merah muda tapi kayak ada gelap-gelapnya dikit gitu. Maksudnya kayak gitu. Berarti masih tahu dong kalau lagi lewat gitu ngeliatin orang, oh ini lagi cemburu. Iya, itu kan kerasa gitu. Lewat vibrasi energinya kan kerasa. Kalau kayak gitu. Oh, ini sebenarnya kayaknya lagi demen sama orang nih, kayak gitu. Oh, ini orang lagi kecewa nih, kayak gitu. Lagi bohong? Kalau lagi bohong itu juga bisa kayak gitu. Jadi kalau biasanya makanya kalau orang-orang yang punya sixth sense atau kelebihan, maka dia biasanya bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan manusia. Dia agak kurang bisa di bidang-bidang pekerjaan yang tidak berhubungan sama manusia atau malah berhubungan sama benda mati, itu dia malah nggak bisa. Pernah nggak Mas Jus diperbantukan gitu misalnya untuk kayak untuk ngecek ke koruptor atau apa gitu, kalau untuk yang seperti itu belum ya mungkin tapi kalau misalnya untuk membantu misalnya mencari orang hilang kayak gitu, atau mencari misalnya orang yang benar-benar ya mungkin dia pernah melakukan suatu tindak kejahatan tapi kemudian dia melarikan diri kayak gitu. Iya itu bisa ya. Kalau buat pawang hujan pawang hujan, kalau pawang hujan itu biasanya kaitannya sama ada beberapa ya kayak misalnya ritual ya kayak gitu itu. Biasanya ada ritual atau syarat yang harus dipenuhi. Kemudian kita mungkin sebar beras kuning atau mungkin kita masih bisa melakukan ritual nggak? Karena saya pernah belajar juga untuk supranatural dan metafisik itu. Jadi saya bisa tahu prinsip-prinsipnya. Oh, kalau misalnya nih kita mau hanya sekedar menggeser misalnya, oh pakai medianya ini beras kuning misalnya. Oh kita mau sekedar supaya turun hujan tapi cuma rintik-rintik sedikit kayak gitu. Oh kita pakai media cabai, bawang kayak gitu. Mas mungkin nanti saya bakalan perlu untuk biar jaringan internet menjadi kuat Mas. Itu pilih provider internet kalau itu, bukan ke Indigo kalau mungkin kayak gitu. bisa ditolong menjadi pawang biar kalau acara online kita rame terus. Oke. Balik lagi nih sekarang ke pertanyaan netizen. Oke. Banyak banget nih. Sampai bingung sebenarnya. Iya, cepet banget. Padahal baru dipasang sebentar nih udah langsung. Apakah ghosting itu dari Alfred Pra? Apakah ghosting itu kelakuan setan, Mas? Ghosting itu kan sebenarnya istilah kalau misalnya yang tadinya intens chatting, intens kemudian komunikasi lewat media sosial atau mungkin intens
komunikasi lewat SMS, WA, Telegram dan lain sebagainya tiba-tiba hilang. Kayak gitu kan, ghosting. Itu namanya ghosting. Itu sebenarnya istilah untuk melukiskan suatu keadaan yang orang udah nggak tertarik lagi, kemudian memutuskan hubungan. Itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama supranatural atau metafisika. Gimana orang mau hilang aja. Tapi kalau misalnya ada kaitan sama setan atau enggak, tergantung kasusnya. Kalau misalnya ternyata dia melakukan tindakan asusila, terus kemudian bikin ceweknya hamil, kemudian tiba-tiba ceweknya itu ditinggal begitu saja, nggak pernah texting lagi, kemudian kemudian nggak bisa dihubungi, ya itu berarti kelakuan setan kalau kayak gitu. Kelakuan setan. Kelakuan setan kalau kayak gitu. Atau emang lo nggak nyenengin aja kalau lagi diajak ngomong, gila iya, kayak langsung. Gitu. Oke, nah ini yang cukup menarik nih dari Ana. Ada yang bilang di dalam diri saya ini hidup jin. Oke. Itu gimana sih ngeceknya? Oke, kalau misalnya memang mau melihat jin yang ada bersemayam dalam tubuh kita, kita bisa sebenarnya satu paling gampang tanya sama orang yang memang bisa lihat, atau tanya sama temannya indigo itu buat Kita ngecek. hubungin aja ke ini ya. Atau sebenarnya kalau misalnya memang punya Ya. keberanian gitu, itu bisa kok dicek sendiri kayak gitu. Saya kasih tahu cara yang seperti ini. Nah, Boleh dipraktekkan, boleh enggak, Ya. kayak gitu. Tergantung berani atau enggak. Malam-malam di kamar matikan lampu, ya. Kalau Anda punya cermin besar, silahkan berdiri di depan cermin itu, lalu kemudian Anda nyalakan lilin merah. Di Lilin depan merah maksudnya yang batangnya merah. Ya, yang warna merah. Yang warna merah. Betul. Iya. Nyalakan di depan cermin, Heeh. lalu kemudian silahkan Anda panggil. Jika memang ada jin, kodam, atau apapun yang bersemayam dalam tubuh saya, silahkan perlihatkan diri di depan cermin. Kayak gitu. Lakukan itu berulang-ulang, sampai nanti terlihat di depan cermin ada sesuatu yang ada di belakang Anda. Atau mungkin Anda merasakan tubuh Anda merasa berat, atau kemudian tiba-tiba Anda merasa kayak kok kayaknya keringat dingin mulai keluar ya, kok rasanya kayak sesak nafas. Nah, itu tanda bukti bahwa ada sesuatu di situ. I see. Kayak gitu. Itu emang bisa begitu ya? Ya. Itu jadi sebetulnya kita di dimensi kita ini kalau kita mau kita bisa berkomunikasi dengan Bisa. mereka gitu. Bahwa Kitanya harus sebenarnya- percaya dulu gitu. Ya, bahwa sebenarnya kalau untuk berkomunikasi sama mereka itu tidak perlu menggunakan indera keenam. Cukup media saja, media cermin, karena cermin itu memantulkan energi dengan bantuan lilin merah kayak gitu, atau bisa dengan media pendulum seperti yang tadi saya gunakan, atau misalnya bisa menggunakan media dowsing. Jadi nanti bisa teman-teman browsing, dowsing itu apa sih? Itu kayak batangan besi yang dia bisa bergerak kayak gitu, Iya, ya. iya. Dan banyak sekali media-media lain itu bisa Itu di digunakan. Shopee dijual. Dijual juga, atau mau pakai media lilin seperti yang tadi saya sampaikan pada saat cerita di pertama. Kayak gitu. Oke, Mas. Hmm. Iya, nih udah mulai berani. Mas, ada yang ngikutin gue nggak? Ada yang ngejagain gue nggak nih sekarang gitu? Ada Oke. apa gitu? Ini kalau misalnya ya, saya lihat Mbak Dina Carol ini ya, Iya. sebenarnya basicnya adalah orangnya logis, rasional, dan orangnya itu punya top of mind yang tinggi kayak gitu, dan tidak mudah terpengaruh sama hal-hal yang sifatnya irasional itu tadi. Iya. Walaupun secara perasaan itu gampang bergejolak kayak gitu. Dibacain loh. Nah, khusus kembali ke pikiran yang tadi Ya. saya ucapkan, Ya. tidak gampang energi atau sosok makhluk tak kasat mata itu atau makhluk astral itu untuk bisa mengikuti orang-orang yang pikirannya kuat. Kayak Oke. gitu. Karena akan ada tarik menarik di situ. Ya. Dia hanya bisa mengikuti jika memang secara energi dia lebih besar dari energi pikirannya Mbak Nina Carol kayak gitu. Kalau ternyata pikiran Mbak Nina Carol itu lebih kuat, tidak akan ada yang bisa mengikuti kayak gitu. Karena akan lebih mudah, kecuali Mbak Nina Carol kemudian shifting atau pikirannya berubah. Yang tadinya tidak mempercayai menjadi percaya, yang tadinya rasional menjadi irasional. Kayak gitu. Itu baru kemudian nanti akan ada yang mengikuti secara perlahan-lahan. Oke, jadi itu kayak apa ya, semacam law of attraction gitu. Betul, kan? LOA ya, Yeah. Law of Attraction. Energi itu kan sebenarnya hukum tarik menarik juga. Ya.
apa yang kemudian kita pikirkan, apa yang kemudian kita Betul. tangkap, apa yang kemudian kita ucapkan, Ya. apa yang kita ucapkan bahkan itu akan menarik. Ya, Kayak ya. gitu. Nah itu makanya saya beli kayak beginian. Ini banyak yang komplain gitu. Kayak gitu. Padahal menurut saya it's just an art gitu. Iya, Karena kayak gitu. buat saya nothing gitu. Iya, Jadi iya. coba ya jangan ada yang komplain lagi. Kalau nggak nanti jadi ngisi nih. Betul. Jual. Atau mungkin bahkan Oke. mungkin yang lain yang justru mungkin takut, yang malah mungkin diikutin. Ah. Oke, satu lagi bentar nih ya. Ada banyak nih, ada nanyain tentang Gunung Kawi lah, ada susuk nih yang banyak. Susuk. Ya. Oke. Nih yang banyak banget nanya justru tentang susuk. Oke. Kalau misalnya Jian ini kok followers Instagram gue nih pada pengen banget dapet jodoh, pengen banget berkarisma. Salah nih kayaknya nih. Mau nyari susuk Gunung Kawi bagus nggak? Terus gimana taunya kalau kita bisa dapet ajian pelet pengasih? Ya udah deh, Oke. ini kira-kira tentang susuk nih semua Oke, rata-rata. kita bahas tentang Bagaimana susuk. cara kerja susuk itu gitu? Oke, ada perbedaan antara susuk, pelet, dan pengasihan ya. Itu 3 barang yang berbeda sebenarnya. Oke. Ya. Asihan atau pengasihan itu sebenarnya berkaitan sama apa yang berada di internal manusia itu sendiri. Orang bilang bahasa umumnya adalah inner beauty, kayak gitu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya memang Anda dibilang punya asihan dan lain sebagainya, itu lebih karena misalnya dia secara aura itu terbuka, secara aura itu glowing, secara aura itu dia bisa menarik orang lain, kayak Iya, gitu. pokoknya ada aja yang seneng Ya, gitu. itu Padahal mungkin- mungkin standar, tapi Iya. banyak yang seneng. Betul, itu karena inner beauty, karena Ya. mungkin sifat, karena mungkin pembawaan, karena mungkin dia benar-benar kebentuk karakternya dari kecil, seperti itu. Zack, kalau gue gimana Zack? Jadi jangan dikira bahwa pengasihan itu kaitannya sama klinik dan lain enggak, itu cuma istilah. Kayak Oh, gitu. ya. Dan ini sekaligus saya juga Ya. meluruskan dalam hal ini ya. Kemudian yang kedua adalah pelet. Nah, Ya. kalau pelet ini biasanya Penting ini. memang menggunakan media kayak gitu. Rambut. Bisa rambut, bisa benang, atau bisa kemudian bagian dari tubuh orang, kuku misalnya kayak gitu, dan itu diritualkan dan itu dilakukan suatu proses tertentu sehingga kemudian itu bisa menarik orang yang diinginkan kayak gitu. Jadi pelet itu sendiri sebenarnya spesifik kayak gitu. Nah. Tujuannya ke siapa kayak gitu. Oke, yang saya pengen tahu nih ya. Misalnya saya nih pasang nih, nggak pasang itu ya pelet ya. Iya. Saya mau pelet Masius gitu kan. Terus saya ini si Masius ini kan jadi seneng banget Ya, sama saya. betul. Kalau saya mau minta apa aja, ini pokoknya jadi tercinta-cinta. Oke. Sebetulnya yang menjadi saya itu siapa? Sebenarnya yang Ada pasti orang lain kan? Karena Ya, kalau secara betul. normal Masius nggak suka sama saya ya, gitu. betul. Berarti kan ada makhluk halus yang masuk ke dalam saya yang membuat Masius jadi jatuh cinta sama saya gitu. Ya. Nah itu siapa? Bisa itu melalui bantuan makhluk halus. Jadi pelet itu kemudian dilakukan ritual atau guna-guna, Ya, kemudian guna-guna kayak gitu. kemudian ada makhluk halus yang digunakan sebagai media dan itu Dimasukkan ke orang. diri orang itu Ya. gitu. Dan itu kemudian supaya makhluk halus itu akan mempengaruhi pikiran orang yang dituju. Yang dituju gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Kemudian nanti dari pelet itu biasanya harus dalam tanda kutip di recharge ya, harus Maksudnya? diperbaharui kayak Maksudnya? gitu. Di malam-malam tertentu harus dilakukan ritual, di malam-malam tertentu itu harus kemudian diulang lagi. Ada expire Betul, date-nya. kayak gitu. Oke. Jadi jangan heran kalau kemudian nanti di waktu-waktu tertentu orang yang kena pelet itu kok Bisa hilang gitu, bisa sadar. stop gitu Iya, ya? bisa stop kayak gitu. Itu artinya peletnya harus diperbaharui lagi. Berarti makhluk halus cakep-cakep dong. Itu sebenarnya kan makhluk halus itu Bidadari yang di sana. pembentukan dari pikiran kayak gitu. Jadi yang namanya makhluk halus itu ya bentuknya
apa yang kemudian dipikirkan oleh orang, apa yang kemudian dimanifestasikan oleh orang. Kalau misalnya memang dimanifestasikan sebagai sesuatu yang cantik, sesuatu yang ganteng, sesuatu yang indah, ya dia akan mewujud seperti itu. Kayak gitu. Tapi kalau orang percayanya serem, bentuknya pocong, muka berantakan, busuk dan jadinya kayak gitu. Ya, jadinya seperti itu. Oke, sama berarti kayak orang yang misalnya ada orang lain yang nggak suka sama saya. Dia mengirimkan bentuk-bentuk jelek itu ke saya, gitu. sehingga orang lain melihat saya kok jadi kayak jelek, makanya terus jadi nggak kawin-kawin, nggak punya pacar gitu kali ya. Ya, pokoknya rasanya nggak nyaman ketika dideketin kayak gitu, rasanya kok dilihat juga nggak enak, itu ada yang seperti itu. Oke, jadi ada pilihannya. A, mau yang cantik sekali. B, mau yang tingginya. C, kayak milih SPG. Pilihan ganda jadinya ya. Gitu. Ada kelas-kelasnya gitu, kayak foto model. But it exists. Kalau tuyul gimana? Saya dengar kata ada yang piara tuh kan tuyul. Oke, tuyul ini kan sebenarnya itu khas Indonesia ya, khas Nusantara ya. Tapi sebenarnya kalau kita buka di Eropa lagi, ada tuyul ya? sebenarnya kalau di luar negeri, di Thailand ada namanya gumantong, kayak gitu. Kemudian kalau di Jepang ada namanya sashiki warishi, kayak gitu. Itu sama, memelihara anak kecil, kemudian orientasinya adalah untuk menarik rezeki atau menarik peruntungan. Cuma mungkin kalau di Indonesia lebih ekstrim. Itu sebagai pesugihan, itu memang disuruh-suruh untuk cari uang, kayak gitu. Tapi sebenarnya secara prinsip sama. Itu adalah prinsip bagaimana kemudian orang memelihara sosok astral atau sosok anak kecil yang kemudian dimasukkan lewat media tertentu, biasanya boneka atau spirit doll kayak gitu, dan itu kemudian diharapkan untuk bisa menarik peruntungan atau rezeki. Seperti itu. Oke, itu kalau tuyul. Kalau maksudnya kalau di Eropa belum ada, kita bisa kirim. Ekspor tuyul dong. Iya. Bisnis baru itu. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir deh. Nah ini kan tadi, ini banyak, sebetulnya banyak banget yang ngasih, ini nama saya ini, lahir tahun ini minta dibacain gitu. Mendingan ketemu aja langsung deh kalau kayak begini. Jodoh. Oke. Udah paling sering ditanyain jodoh deh udah. Jodoh. Nah, itu bisa nggak sih Mas Yus melihat bahwa jodoh kamu tuh kayaknya udah deket gitu, atau lo bunuh diri aja deh nggak bakal dapet jodoh gitu? Ya, kalau soal jodoh itu sebenarnya termasuk dalam batasan-batasan yang tidak bisa bahkan ditembus oleh orang-orang yang punya kelebihan bahkan kayak gitu. Ada itu 3 hal yang udah hak ke itu udah hak Tuhan dari Tuhan. Ya. Jodoh, kematian gitu. Bahkan mungkin ada beberapa indigo yang terkenal itu bahkan juga tidak bisa untuk mengetahui kematian itu sendiri, karena memang itu hak dari Yang Maha Kuasa. Tapi kemudian kalau misalnya memprediksi kayak gitu, itu bisa kayak gitu, karena bisa melihat kemudian, oh ini kok kayaknya ya mungkin kok rasanya auranya sedih ya, kok mungkin kayaknya rasanya kok ada aura berkabung ya kayak gitu, ini rasanya kok kayak orang ini kayaknya anu deh, saat-saat terakhirnya udah deket deh kayak gitu, tapi nggak bisa dijelasin kapannya. Ya, ada kejadian sedikit tadi, tiba-tiba kamera memanas gitu, jadi energi. Ya, energinya mungkin terlalu tinggi kayak gitu, sehingga itu mempengaruhi. Suruh keluar itu tadi ya. Ya, karena memang kalau makhluk-makhluk astral itu dia gampang sekali mempengaruhi energi ya. Kadang-kadang, karena mungkin kalau saya dulu pengalaman waktu di beberapa konten penelusuran kayak gitu, biasanya baterai itu cepat habis kayak gitu. Kemudian entah itu kamera tiba-tiba ada blur, ada gangguan, atau tiba-tiba kemudian lampu itu berkedip gitu, itu karena ada interaksi energi dengan apa yang ada di sekitar kita. Oke, dan ini emang udah beneran mau maghrib, jadi kayaknya mendingan udahan aja deh kita Mas ya. Aduh, nah ini nih ada buku dari Mas Yus ya, ada dimensi ketiga. Terus ada beberapa buku lagi, ada tiga, udah bikin 3 buku ya. Ini fiksi ya? Fiksi atau apa nih? Sebenarnya kalau ini saya lebih menceritakan mengenai pengalaman hidup saya kayak gitu. Cuma memang saya balut dengan
cerita Ada yang format kemudian atau bumbu yang kemudian supaya orang bisa lebih ngerti, supaya orang bisa lebih dan memahami lebih asik dan gitu lebih ya. asik Ini beli untuk di mana dibaca. nih Mas? Ini bisa didapatkan di toko-toko online atau Iya. bisa juga mendapatkan di penerbitnya di Langit Buku Publishing. Oke, Kayak gitu. dimensi ketiga next level nih, kayaknya seru nih. Dimensi ketiga Oke. next level nih. Karena ini buku trilogi Oke. itu buku yang pertama cerita dari awal saya lahir sampai dengan Iya. SMA, kemudian buku kedua itu dari lulus SMA, kuliah sampai dengan selesai lulus kuliah, kemudian buku ketiga itu Iya. dari lulus kuliah sampai dengan kerja. Pertanyaan terakhir, udah nikah belum? Sudah sih. Oh, oke. Ya, dia nggak mau pasaran nanti. Sudah sih. Berarti kalau istrinya bohong tahu dong ya. Mama, Tahu. bohong. Ini harganya segini. Oke, kalau gitu terima kasih banget ya Mas Yus. Sama-sama. Sebelum kamera baterainya habis lagi mendadak, lampu kedap-kedip. Oke. Thank you banget udah bisa datang ke sini. Mudah-mudahan Ya. kita bisa collab lagi. Oke. Nanti ada mau launchnya YouTube Lantai 38. Jangan Siap. lupa ya Siap. di subscribe dan di like. Oke. Karena kalau enggak nanti didacengin loh. Sama yang tak kasat mata. Dengan yang tak kasat mata. Thank you so much. Terima kasih and stay safe. Saya Gina Carol dari Lantai 38 signing off. Hasta la vista. Bye.